selamat pagi. Saudaraku terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam melanjutkan hari-hari kehidupan kita. Dan kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 26 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Dalam bahasa Batak dikatakan, songon arang tugarannya api, jala songon soban tu api, songon ido bawa perbeda-beda pasobbu persalisian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentulah kita semua menginginkan hidup yang damai, tanpa konflik dan tanpa perselisihan. Tetapi dalam realitanya, dalam faktanya, dalam hidup kita sehari-hari, karena kita mempunyai perbedaan dengan orang lain, maka tidak sedikit orang dan tidak jarang kita mengalami konflik perselisihan. Tetapi itu sebenarnya adalah sebuah dinamika kehidupan. Karena tidak ada perselisihan, tidak ada konflik kalau tidak ada perbedaan. Tetapi sebenarnya perbedaan adalah kekayaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Tergantung bagaimana manusia mengelola perbedaan itu sehingga perbedaan yang kita miliki akan menjadi kekayaan dan keindahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini memberikan sebuah nasihat dengan menganalogikan bahwa seorang manusia yang suka perselisihan, yang suka konflik, diibaratkan seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Itu artinya kedua materi ini, kedua benda ini saling berkaitan erat. Bayangkan kalau kita menambah kayu bakar ke api yang sedang menyala, maka api itu kan semakin menyala. Dan kalau kita tambahkan minyak ke api yang sedang menyala, maka semakin berkobarlah api itu. Saudaraku, seperti itulah kehidupan orang-orang yang suka menambahkan persoalan-persoalan baru dalam setiap kehidupan ini ketika ada konflik, ketika ada masalah. Firman Tuhan mengajar kita, sebagai seorang Kristen, kita tidak menambah persoalan, tidak menambah perselisihan, tidak menambah konflik dalam kehidupan. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang Kristen seharusnya menyiram persoalan itu dengan kasih Tuhan, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam perdebatan, dalam konflik dan perselisihan itu, mereka boleh menemukan arti sebuah damai di dalam Tuhan. Kiranya kehidupan kita hari ini, saudaraku, adalah kehidupan yang selalu mencari damai. Meskipun mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita ada hal yang tidak cocok dengan hati kita, ada orang yang berbeda dengan kita, berbeda pemahaman, berbeda pola pikir, berbeda gaya hidup. Tetapi marilah kita hari ini menggarami persekutuan kita dengan mereka lewat firman Tuhan ini, sehingga kita semuanya menjadi pembawa kasih, pembawa perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, jangan lupa selalu menjaga kesehatan kita dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi pembawa damai di tengah-tengah perselisihan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini akan memotivasi kami, menempatkan diri kami menjadi orang yang senantiasa membawa damai di tengah-tengah perselisihan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.